Puji Tuhan. Siap diberkati Bapak Ibu? Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Dan seperti biasa saudara bisa kiri kanan kasih senyum. Kasih senyum, kiri kanan ke belakang, ya puji Tuhan. Saudara, ada beberapa pilihan untuk kita bisa menyapa. Tetapi ahli kesehatan itu berkata menyapa yang paling aman adalah cukup senyum, angkat tangan. Dan itu terbukti saudara. Ketika COVID datang, orang banyak ketularan karena salaman. Apalagi pelukan, saudara ya. Kasih senyum sudah paling aman saudara. Sebab kata ahli kesehatan kalau ya memang kita sewaktu-waktu perlu jabat tangan ya. Itu tidak dilarang, tapi pilihan. Sebab 90% kata ahli kesehatan itu penyakit dari tangan. Saudara ucek-ucek mata, kena sakit mata. Ya. Apalagi ibu-ibu habis ngulek, ngucek-ngucek, nangis dia. Bukan nangis, karena kepedesan, karena sambal. Apalagi salaman kadang-kala ketemu lawan yang tidak higienis saudara. Saya pernah mau nyalami orang jadi risih karena, oh iya Pak, oh iya sebentar. Bagaimana kabarnya? Waduh. Saya kesini kelapa ya. Apalagi maaf kata kalau habis ngupil terus nyalaman. Wah repot saudara. Bidu salaman kayak anak gelondongannya ya. Jadi saya lebih suka kalau memang harus salaman oke. Saya lebih suka senyum, angkat tangan. Orang Jepang paling enak. Hai. Orang Cina, hai ya. Di Indonesia ya. Tapi itu tidak masalah saudaraku, lihat-lihat. Makanya ada teman saya selalu bawa tisu basah. Tiap kali lap. Itu bukan menghina orang yang nyalami saudaraku. Tapi saya setuju. Karena perlu higienis. Mesti cuci tangan. Dari tangan ini saudaraku. Katanya 90% penyakit itu datang dari sini. Kita makan, terkontaminasi karena tangan kita kotor, sakit perut. Mencret lah dan sebagainya. Jadi paling aman senyum. Ya. Apalagi kalau pelukan ini juga berbahaya saudara. Orang bisa salah paham. Ya. Main peluk begitu kalau orang yang nggak kenal bisa salah paham. Saya punya adik sepupu anak encek. Ketika ketemu dalam kesedihan dia peluk saya saudaraku. Nggak tahu kalau kakak adik itu kan. Wah itu geger saudaraku. Ih pagi itu meluk siapa itu? Waduh. Lapor Cisuling. Lapor aja. Dia nggak ngerti kalau itu adik sepupu saya. Itu repotnya begitu. Apalagi kalau kita salam, maaf kata dengan jemaat, kelak, peluk, cipika-cipiki. Yang tidak digituin pasti tersinggung. Pilihan tok, nyong dah orang kanggo kan begitu. Tetapi kalau kita senyum, halo semua, aman saudara. Amin. Sekarang serius. Saya betul-betul mau serius sebab ini pengajaran yang akan sampaikan adalah hal yang serius. Mari kita lihat. Judulnya masih mengerjakan kasih karunia keselamatan bagian yang kedua. Ya. Ini sangat penting dan harus diketahui ya pengajaran ini. Jadi bagi yang mau catat biar foto saja itu ya. Tentang mengerjakan kasih karunia keselamatan. Itu yang kedua ini bagian kedua. Mari kita lihat catatan ayat pokoknya adalah Filipi 2:12. Dikatakan hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Bagus. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini kenapa kita harus takut dan gentar sudah saya jelaskan kemarin. Ya kemudian bukan saja seperti waktu aku masih hadir tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya jangan sampai cuman waktu diajar oleh Paulus ibadah tapi juga nanti di luar ibadah. Kan banyak orang kalau ibadah kayak malaikat saudaraku ya. Haleluya, bubar kebaktian, jeleng kayak apa kan kita nggak tahu.
Kalau rame-rame kita doa kuat, tapi coba kalau di luar sendirian, berdoa enggak? Di gereja baca Alkitab, di rumah betul enggak baca Alkitab? Kan enggak ada yang tahu. Jangan cuma waktu aku hadir, maksudnya waktu Paulus ngajar, bertemu, tapi juga waktu dia tidak hadir, waktu tidak diawasin, waktu tidak dalam pengajaran. Ya. Nah Bapak Ibu, ada orang yang bertanya ini, makanya saya sambung yang kedua. Karena waktu yang pertama ada yang bertanya lewat WA saya, juga beberapa jemaat. Oh, kenapa GBDI paling rada lain? Saya bilang GBDI rada lain gimana? Gereja-gereja lain udah mengatakan begini loh, kalau orang sudah ditebus Tuhan, itu Tuhan nebus sempurna loh. Betul-betul bersih, nggak ada sisa. Nggak kayak poci, anak kerake. Padahal poci sing enak tinggal, sing anak kerake ya. Enggak begitu. Saya bilang, jadi mereka sepertinya udah terkontaminasi. Orang mengatakan kalau sudah diselamatkan Tuhan, kan firman Tuhan bilang bukan karena perbuatan kita, itu pemberian Tuhan. Dan pemberian Tuhan sempurna. Yang mau dikerjain apa lagi? Kan sudah diampuni Tuhan. Nah ini saudaraku kadang-kadang, makanya saya sambung sini ya. Baik, mari kita lihat pendahuluan saudara. Mohon bisa disimak saudara bisa paham soal ini. Nah bicara soal keselamatan nih saudaraku, secara umum orang Kristen jika ditanya apakah Anda sudah selamat? Jawabnya sudah pasti. Kalau dibilang belum, pipen imane. Tuhan menebus kita masa belum percaya kalau kamu selamat? Kalau ditanya udah selamat, jawabnya pasti selamat. Dan itu tidak salah. Betul saudara. Ya. Kita masih lanjut saudara. Nah konsep Alkitab ini yang perlu kita tahu. Tentang keselamatan itu ada 3 aspek waktu nih yang kita perlu tahu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari. Supaya jangan punya, kalau udah diselamatkan sudah, kita udah selamat kok. Terus sampai kapanpun keselamatan itu sudah terjamin betul. Tapi konsep Alkitab tentang keselamatan ada 3 aspek waktu, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. 3 hal ini, catatan selanjutnya, harus dipahami. Karena kita masih hidup di dimensi manusia yang serba terikat waktu. Ingat, kita masih di bumi, belum di Firdaus, saudara. Belum. Kita tuh masih di bumi. Beda kalau kita kayak orang yang disalib itu. Begitu percaya dia langsung mati selesai. Selamat tuh bilang pada hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Padahal belum pernah ke gereja. Kenal Tuhan itu waktu dia mau mati bareng sama Tuhan disalib. Dan cuma mendengar dari kata orang. Hari itu juga dia percaya Tuhan langsung dibawa di Firdaus. Dan saudara kan begitu percaya, tidak langsung innalillahi, masih hidup. Dan saudara tahu, Tuhan menebus kita bukan cuma untuk menyelamatkan saja, tetapi ada rancangan Tuhan ke depan bagi kita yang masih hidup. Ya. Mari kita lanjut saja pada catatan selanjutnya. Saya takut nanti tidak cukup waktu, jangan-jangan. Mudah-mudahan cukup waktu. Allah berada di luar waktu, saudaraku. Tidak dibatasi oleh waktu. Dan melihat segala sesuatu sekaligus dalam dimensi manusia. Allah dalam kekekalan ini gak dibatasi waktu. Dia melihat manusia dalam dimensi kita. Sementara manusia mengalami waktu secara bertahap. Dari detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun. Ini berjalan terus. Dan keselamatan bukan status yang sekali jadi. Kecuali saya pernah saudaraku dipanggil oleh seorang jemaat, dia ingat kalau ada saudara yang sudah sekarat, itu telinganya masih dengar secara roh loh. Coba dibisiki. Saya ditelepon, engkong saya mau meninggal ini. Tapi kalau dibisiki, minta tanda tangannya ketuk, dia ngetuk, berarti masih itu. Tolong diinjili. Oke saya siap, saya lihat iya jam loro dini hari. No problem. Saya izin istri naik motor saudaraku, saya bisiki. Saya injili. Sebab dia pernah dengar Injil. Saya firman.
Sampai saya bilang, Om tahu nggak yang saya omongin? Coba tangannya begitu, saya kan nyalamin. Tangan saya digenggam. Dia mulai menggenggam pelan-pelan tambah kenceng. Berarti masih sadar. Walaupun matanya sudah kiep-kiep. Ikuti saya doa. Di hatinya Om, saya berdoa. Minta pengampunan, saya percaya dengan ini. Dan tiba-tiba dia nengok ke saya. Selaku nik, rekek, terus merem-rem, meninggal. Ini pengalaman saya, saudaraku, bukan lagi ngecap. Kalau betul-betul dia bertobat dan percaya, saya yakin orang ini selamat. Tapi saudara jangan tunggu begitu. Iya kalau sempat bertobat, kalau enggak, kita masih ada perjalanan. Lanjut aja ya. Keselamatan yang kita peroleh itu merupakan sebuah perjalanan yang menyangkut 3 fase, saudaraku. Nah bagi Allah melihat keselamatan itu sudah selesai. Dalam pandangannya yang sempurna. Sudah selesai, betul. Lewat salib, selesai. Lanjut. Bagi orang percaya yang masih hidup dalam dimensi manusia, waktu yang terbatas, keselamatan itu harus dijalani dalam 3 proses. Saudara. Yaitu proses dibenarkan atau pembenaran. Ini fase pertama. Kalau kita kim di waktu ini, selesai saudara. Tapi kalau kita masih hidup, kita masuk pada proses dikuduskan. Sebab saya ingat terus khotbah Bapak Gembala. Ini nanti akan ada gereja sempurna dan tidak sempurna. Saudara tahu ya, akan jadi mempelai Kristus atau bukan. Akan menjadi seperti Kristus atau bukan. Ini pentingnya di sini. Fase kedua dikuduskan. Nanti saya akan jelaskan. Yang ketiga dimuliakan. Mari kita lihat satu persatu. Fase pertama dibenarkan. Justification ya dalam bahasa Inggrisnya. Keren dikit lah. Kadang oma-oma kalau kon kayak ngomong apa? Ngomong bahasa Indonesia Tegal bahasa paham. Ngomong bahasa Inggris pating pletot, bahasa Yunani. Untungnya dijelasin. Jadi jelas ya oma-oma ya. Keselamatan itu dimulai di masa lalu. Yaitu kapan? Yaitu ketika kita percaya kepada Yesus dan dibebaskan dari hukuman dosa. Ini yang disebut justification atau kita dibenarkan. Dari status pendosa layak dihukum mati. Tapi Tuhan tebus kita dibenarkan kemudian beralih menjadi anak Allah. Kapan? Saudara sudah harus lewati ini. Saya umur 18 tahun saudara. Di kandungan mama Kristen, mama saya Kristen. Beliau dibaptis, saya masih di dalam kandungan, saya ikut dibaptis. Kemudian saya juga dibaptis, saya tapi belum mengerti tentang Kristen. Tapi seperti Bapak Gembala, usia berapa beliau saya lupa, 16 apa, saya 18. Saudara. Saya baru tahu tentang keselamatan, dibukakan. Ngerti bahwa saya butuh Tuhan di usia 18 tahun. Saya datang ke depan itu sujud berdoa. Sementara teman-teman saya tidak mau ada yang turun. Waktu ada tantangan siapa yang menyerahkan hidup. Saya sendiri yang ternyata. Saya pikir teman-teman ngikut. Saya melek bangun cuma saya doang. Jadi pada usia 18 tahun. Sekarang saya sudah siji. Bila sudah berapa tahun? Dia jago matematika saudara. Saya kalau di sekolah matematiknya pas-pasan 6. Kalau dia mas 9. Jadi kapan saudara ini sudah harus melewatin saudara. Jadi keselamatan itu catatan selanjutnya. Keselamatan itu dimulai ada error ini. Jadi pembenaran ini merupakan tindakan yang hanya satu kali dalam hidup kita yang tidak bisa diulangi. Yesus sekali saja menebus dosa. Dia tidak akan disalib 2 kali. Penebusan pun dalam hidup kita berlaku sekali.
Sekali terjadi hasilnya permanen, saudara. Tidak berubah. Kita sudah dibebaskan, sudah ditebus. Tapi lanjut saudara, di dalam surat Efesus itulah sebabnya ini yang digugat saudaraku. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang yang membanggakan diri. Itu sudah dikasih sama Tuhan, tapi itu dipelintir sama kelompok mereka. Ya. Keselamatan itu dari Tuhan, bukan masalah perbuatan kita katanya. Gak ada hubungannya dengan perbuatan kita, jadi kalau kamu sudah diselamatkan permanen. Yang mau dikerjakan apa lagi? Ini ngaco saudaraku. Ini orang di aliran sekali selamat tetap selamat ini. Makanya saya bawa ini. Jadi keselamatan ini sudah diberikan sama Tuhan ya. Dan lanjut. Kalimat kamu diselamatkan. Di ayat ini dalam bahasa Yunani ditulis sensoumenoi. Artinya kamu telah. Keselamatan itu telah terjadi di masa lalu. Waktu kita bertobat, terima Tuhan. Saudara punya masing-masing kan itu. Dan efeknya berlangsung sampai sekarang. Betul, itu keselamatan. Untuk sisi ini benar. Selamat kita. Tapi bukan sekali selamat tetap selamat. Kalau sekali Yesus tetap Yesus, yes. Tapi bukan selamat tetap selamat. Mari kita lanjutkan. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, ia dibenarkan di hadapan Allah. Status ini berlaku tanpa perubahan, itu betul. Tetapi apakah keselamatan berhenti sampai di sini? Selagi kita masih hidup nih, menunggu kedatangan Tuhan. Jawabnya apa saudaraku? Tidak. Lanjut. Pembenaran ini membebaskan kita dari hukuman dosa. Tetapi perjalanan kita untuk melawan dosa itu dia. Dan perubahan karakter masih harus dijalani. Kenapa banyak orang Kristen ngaku Kristen tapi gak bertobat. Dan ini kelakuannya kayak gue. Padahal 20 tahun jadi Kristen. Ya berhenti di sini dia. Pembebasan hukuman dari dosa kita oleh salib Yesus selesai betul. Tetapi perjalanan kita ini untuk melawan dosa dan perubahan yang harus dirubah nih karakternya. Kita sudah ditebus betul. Tapi Tuhan tuntut perubahan. Jangan jadi orang yang diampuni tapi gak berubah tabiatnya. Paham saudara? Matius 7 mulai ayat 21 sudah baca. Itu ada orang-orang yang mengaku Tuhan, aku ngusir setan demi namamu. Mengadakan mujizat demi namamu loh. Berbuat demi namamu. Tuhan bilang aku gak kenal kamu. Kok bisa? Ya ini. Pelayanannya mungkin spektakuler. Tapi karakternya ini loh. Jadi perjalanan hidup ini membawa kita kepada aspek yang kedua. Mari kita lihat aspek yang kedua. Sanctification atau penyucian. Artinya ini saudaraku. Setelah kita dibenarkan, dikuduskan. Ini yang harus dipertahankan saudara. Orang yang sudah dibenarkan untuk mempertahankan supaya kita benar. Ya hidup dalam kebenaran. Bukan balik lagi hidup gak benar. Saudara mau dipaham ya? Sanctification adalah atau penyucian. Langsung ke catatannya. Sanctification atau penyucian ini adalah keselamatan yang sedang berlangsung dikerjakan. Saudara. Lihat ya. Kalau justification, pembenaran itu mengubah status kita. Dari barokokok. Kata istilah Bapak Gembala, saya kenal istilah ini dari Bapak Gembala. Pecundang, pendosa. Itu status kita dirubah jadi anak Tuhan. Selamat. Dibenarkan, dikuduskan. Nah dibenarkan, dikuduskannya ini yang dipertahankan. Jangan nanti balik lagi saudara. Sementara sanctification atau penyucian itu mengubah karakter kita. Menjadi seperti Kristus. Itu
tujuannya kita ditebus Tuhan. Sanctification, karakternya kita. Dengan apa, saudaraku? Kita menjaga kekudusan kita. Kebenarannya kita itu dijaga. Kita kan sudah dibenarkan. Lalu saudara jahati orang lain, cerita jahat sama orang lain, benar enggak? Enggak benar, ya jangan dilakukan, stop. Ini jahat. Kalau ini diteruskan, namanya kita balik lagi kepada orang yang belum bertobat. Yang mengubah status bukan Tuhan, tapi kita balik ke hidup yang lama. Dah heran waktu Tuhan datang, ketemu sama Tuhan, Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Karakter ini. Dan ini jujur saudaraku yang Tuhan kasih. Saya belum sempurna. Saya cari kelemahan saya di mana. Aduh, saya tuh paling gak benar di bidang ini. Saya minta ampun sama Tuhan. Sekarang saya marah berlebihan sama istri saudaraku. Saya bukan cuma minta maaf sama Tuhan, sama istri saya minta maaf, ampun sama Tuhan. Saudaraku lahir baru ditebus sekali setahun seumur hidup. Tapi bertobat tiap hari loh saudaraku. Saudara nggak bisa membereskan hari ini, bahaya itu. Iblis akan kumpulin itu. Buat nembak kita. Saudara melakukan sesuatu yang nggak baik. Nipu mamanya. Saudara untung, ini kan berbicara, kamu gak benar loh. Nah kalau sudah gak benar, ini yang sudah dibenarkan status kita. Menjadi tidak benar, karena ini. Penyuciannya gak jalan selaku, kita tercemar lagi. Dan iblis akan tuntut kita, bodoh sekarang. Menjadi kembali hidup yang lama. Jadi sekali lagi justification, pembenaran itu mengubah status kita. Dari pendosa menjadi dibenarkan. Tapi ini harus dijaga. Kemudian sanctification, penyucian. Itu menjaga supaya kita tetap benar full sampai pada akhir nanti. Dengan melakukan firman Tuhan. Kemudian introspeksi setelah. Saya janji sama orang tapi saya nggak tepati. Benar nggak? Kalau nggak benar jangan dilakukan lagi. Segera minta maaf. Saya tetap dalam posisi benar kalau begitu. Tas, liane kayak kowe ben. Mulai dari tidak benar, tidak jujur kepada ketidakjujuran. Mulai dengan ketidakbenaran kepada ketidakbenaran. Lalu status benarnya kita lama-lama tersingkir, saudara. Makanya jadi orang Kristen, ngaku jadi orang Kristen. Itu bukan tiket masuk surga. Tapi bagaimana kita mengerjakan itu yang disebut keselamatan ini. Pelayan-pelayan Tuhan. Saudara melayani buat Tuhan. Tapi sudah benar gak melayaninya? Kadang kan sering berantem. Cuma soal pakaian. Itu benar gak saudara? Layani dengan hati yang penuh dengan pertikaian. Kalau nggak benar dirubah. Ayo kita satu. Kita muliakan Tuhan. Di gereja berdoa dengan firman Tuhan. Saya coba, saudara di rumah ada luang waktu berdoa buat Tuhan nggak? Pribadi. Baca Alkitab nggak? Dikirimi ayat aja jarang dibuka, saudaraku. Ini yang disebut penyucian, pengudusan. Kehidupan kita hari-hari. Yang harus dikerjakan ini nih. Kita harus menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Kalau enggak, saudaraku, saya perlu dipertanyakan loh. Posisi kita di mata Tuhan benar enggak sampai hari ini? Saya jadi pendeta posisinya benar enggak? Dari omongan saya, pikiran saya, soal orang lain dan sebagainya, benar enggak? Kalau memang merasa enggak benar, ya jangan dilanjutin. Saya ikut benarnya Tuhan aja. Orang ini kok begini-begini Tuhan. Saya gak suka. Benarnya Tuhan gimana? Ampuni. Ya diampuni. Jangan awas ya. Tunggu pembalasan saya. Gitu kan. Jadi gak rubah-rubah orang ini seperti itu terus. Nah ini yang dikhawatirkan.
Kalau sampai nanti seperti Matius 7 ayat 21 dan seterusnya itu ketemu Tuhan. Tuhan sudah bilang, aku gak kenal kamu. Lanjut ya Bapak Ibu. Setiap orang percaya harus masuk dalam tahap penyucian atau pengudusan. Karena kita masih hidup dalam dunia yang penuh dengan godaan. Kita belum di Firdaus, saudaraku. Kita masih di dunia. Itulah sebabnya kenapa ada pendeta yang korupsi, ada pendeta yang berzina. Saya pendeta, saudaraku. Saya nggak pukul jemaat ya, pendeta juga harus disikat. Kan pedang bermata dua. Ya ini nih. Karena merasa sudah pendeta, jadi rasa benar. Enggak. Harus dikerjakan keselamatannya. Orang percaya yang sudah dibenarkan masih bisa jatuh dalam dosa. Siapa yang tidak bisa jatuh dalam dosa dalam tubuh lemah ini? Tidak ada saudara. Dan tidak sedikit yang tergoda untuk menyerah. Akhirnya kembali pada hidup yang lama. Lalu proses pembenarannya tadi gimana? Ya jadi tidak benar karena pilihannya sendiri. Tuhan sudah selesai. Dikerjakan enggak itu selama kita masih hidup? Lanjut di Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu sekali lagi tetaplah itu kerjakan keselamatan kita. Jangan saudara pikir si penting aku pernah terima Tuhan, Tuhan Yesus Tuhanku, titik. Enggak saudara. Karakter kita mesti bertobat, dirubah juga saudara. Bapak-bapak yang suka bentak-bentak istri sama sebab, bener enggak sih itu? Kalau saudara bilang, oh itu betul, saya kan laki-laki. Saudara belum bertobat itu. Belum kenal kebenaran namanya. Lanjut ya. Kata mengerjakan, di episode pertama ini ditulis dalam bahasa Yunani, katergasomai. Kata ini dalam tata bahasanya menggunakan present imperatif. Tahu ya present imperatif? Artinya suatu proses yang dikerjakan terus menerus. Nanti yang mau dibaptis hadir ibadah kedua ya. Itu enggak berhenti cuma dibaptis selesai loh saudaraku ya. Dia masih dalam perjalanan hidup untuk mempertahankan kebenarannya itu dengan hidup benar. Satu-satunya untuk mempertahankan kebenaran kita yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya hidup benar, bukan seenaknya dewe saudaraku. Ya. Terus kalau ayat yang lain, Kolose 1:23 pakai imperatif juga saudaraku. Sebab itu kamu, itu dalam kalimat kuning, harus bertekun dalam iman. Ini juga imperatif. Bertekun terus menerus dalam iman. Tetap teguh, lihat harus dijaga. Dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, banyak orang kan digeser dari pengharapan Injil lah. Tahu-tahu pindah perahu. Ya toh. Dari Matius jadi mualaf. Gitu. Dari pengharapan yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bertekun, teguh, ini yang disebut mengerjakan keselamatan. Supaya pembenaran tadi, justification ini tidak berubah. Tuhan bilang memang tidak berubah, statusnya buat kita tetap. Tapi yang mengubah ya kelakuan kita. Lanjut, Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati mengerjakan kebenaran ini. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kenapa sampai dibilang hendaklah engkau setia sampai mati? Sebab banyak orang Kristen sebelum mati dia sudah balik lagi ke hidup yang lama. Mari kita bertobat. Dari sesuatu yang gak benar saudara. Betul itu akan memengaruhi loh. Saya pribadi kalau ada sesuatu karakter yang betul-betul tidak baik itu tertuduh saya saudara. Ya pendeta, perasaanmu elek. Nggak tahu karena sering berdoa. Jadi bisa kayak omong-omongan.
Kadang saya, Tuhan. Kadang saya ngomong terima kasih Tuhan. Istri saya bilang, ngomong apa sih? Lagi ngomong terima kasih sama Tuhan. Lah saya punya burung jalak diikutin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia bisa ngomong saudaraku. Saya punya burung bisa ngomong, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cuman ada kata-kata yang gak enak kadang-kadang saudara. Cari sapa. Itu orang lagi ngomong cari sapa. Jadi itu burung saya bawa masuk kalau ada tamu. Saudara. Kalau lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu nyeletuk cari sapa. Waktu dikira saya yang ngajarin saudara. Masuk kau. Tapi di dalam rumah pun kadang-kadang bikin medeni saudaraku ya. Istri saya pernah keluar, ada orang batuk. Lu kaget, ada orang batuk, manuk. Saya bilang gitu. Jadi itu pindah-pindah saudara. Stres dia kasihan. Lanjut ya saudara. Nah sanctification, penyucian adalah suatu proses yang terus berjalan selama kita hidup di dunia ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang namanya sekali selamat tetap selamat, lalu hidup bebas semaunya, enggak ada. Orang yang seperti ini tidak paham tentang proses hidup dalam kebenaran. Ini yang penting Bapak Ibu. Ya. Jadi terjawab di pertanyaannya, sudah mulai terjawab. Lanjut, proses pertama justification atau pembenaran itu memberi kita status sebagai orang yang dibenarkan. Sementara proses kedua, sanctification atau penyucian adalah perjalanan hidup yang mengubah kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, itu dia. Kalau orang rugikan saya marah saudaraku. Yesus bilang ampuni. Kalau saya nggak nuruti, saya nggak seperti Kristus toh. Saya yang lawan. Orang, saya harus balas dia. Ya dah. Jadi penyucian itu hidup itu dikerjakan saudara. Berhentilah, bertobatlah. Dari apa yang nggak benar. Itu yang membuat saudara nggak benar di hadapan Tuhan. Utangnya dibayar saudara. Jangan berbicara soal kasih, utang-utang, minta-minta. Kita orang Kristen harus begitu. Kalau belum bisa jujur, saya belum bisa. Wong tuku beras pelangka. Jangan malah lari. Perjalanan hidup kita mengubah kita nih sanctification penyucian menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Gembala bilang apa? Kristianos, perjalanan kita tepat. Sampai kemudian kita didapati menjadi sama seperti Kristus. Apanya? Karakternya. Dan ini nanti membawa pada pemisahan. Ingat Bapak Gembala, itu nyantol di sini saudaraku. Akan jadi domba dan kambing. Gak ada dombing saudaraku. Domba ini adalah orang-orang yang nanti disempurnakan. Kambing tidak. Yang disempurnakan jadi gereja sempurna akan disingkirkan, bukan diangkat, saudaraku, diangkatnya nanti. Ke padang gurun lepas dari pemerintahan antikris. Lalu yang tidak mengalami sanctification, pokoknya selamatlah, pokoknya percaya Yesus. Itu kalau sampai hari ini masa itu jadi, saudara masih bisa selamat, betul. Tapi membayar dengan harga nyawa Anda sendiri. Tanpa pertolongan Roh Kudus loh. Asli loh. Sebab sudah diangkat. Kalau kita menderita ada Roh Kudus. Memberikan kekuatan, dorongan, penghiburan. Orang yang mati syahid pun diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Seperti Stefanus. Dilempari batu dia masih bisa melihat Yesus. Rasa sakitnya seperti nggak dirasain. Karena dia mendapat kekuatan penopang. Tapi di zaman itu enggak ada saudaraku. Sampai Alkitab mengatakan penyiksaan itu belum pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi. Di zaman antikris, saudara bayar itu. Dan Alkitab berkata, para penafsir mana mungkin cuma orang Yahudi yang begitu ngerti soal itu, dia tahan. Dia rela disiksa kayak apapun, dia percaya Tuhan. Meskipun di Alkitab dikatakan ada orang-orang yang menang, ya, melewati masa-masa ini, dia diselamatkan. Tetapi kalau kita ada pilihan, ngapain kita nggak kerjakan ini? Yang paling repot lagi ketika saudara selesai, belum sampai Yesus datang, dipanggil Tuhan dulu. Nah status saudara itu sudah beres sama Tuhan belum? Makanya bertobatlah tiap hari saudara.
Saya sebelum tidur Tuhan, kalau ada dosa yang belum saya sadari, sesuatu yang diberi Tuhan, ampuni saya. Jangan biarkan saya tertidur tanpa penyelesaian sama Tuhan. Saya khawatir kalau tiba-tiba selesai melek, sudah bukan di Tegal lagi saudaraku. Tetapi di alam sana. Sebab iblis itu kan suka menuduh kita. Yesus itu di surga itu berdiri di sebelah kanan Allah Bapa ngapain? Membela kita lah saudaraku dari tuduhan-tuduhan. Ini orang ini berdoa nih, tidak layak dijawab doanya. Sebab ngomongnya tentang hamba Tuhan jelek. Ngomongnya tentang hamba-hambamu orang apik. Tapi ngomong minta sama Tuhan, terus diberkati orang bener nenek. Dituntut saudara. Tuhan bela saudara. Di bumi ada Parakletos, Roh Kudus. Di surga ada Yesus. Kita punya dua pembela saudara. Sampai kemudian kita nggak sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan, ya kebangetan saudara. Kita lanjut ya saudara. Di dalam Roma ayat 28 ayat 29 dikatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, kita. Dipilih karena kita, saudaraku, menerima itu yang dipilih. Ya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Caranya gimana? Kita hidup seperti karakternya Yesus. Yang ada pada kita nggak benar ya bertobat dong, ditinggalin. Ngikut karakternya Tuhan. Supaya ia, anaknya itu Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita. Yesus anak Allah, kita anak Allah. Yesus yang sulung, jadi patron. Sama kita seperti yang sulung itu. Kualitasnya sama. Lanjut saudaraku, perjuangan orang percaya untuk proses sanctification ini tidak selama-lamanya saudaraku. Sampai masuk pada proses yang ketiga. Yaitu yang ketiga, glorification atau pemuliaan. Masa di mana kita mengalami pembebasan sempurna dan menerima tubuh kemuliaan. Ini terjadi di masa depan. Atau kalau saudara bertahan sampai hari ini hidup benar di hadapan Tuhan baik. Lalu dipanggil Tuhan. Saudara juga sampai ke sini. Tapi itu pun tetap di masa depan. Tunggu sampai pada hari kebangkitan. Tapi nanti sanctification ini juga akan langsung pada waktu Yesus datang. Gereja yang sempurna ini disingkirkan. Itu tubuhnya langsung diubah. Jadi tubuh kemuliaan. Ini glorification atau penyuci atau pemuliaan. Yang dikubur dibangkitkan tubuhnya. Dari tubuh yang berdosa, tubuh kayak gini nih yang lemah. Sedikit-sedikit ada yang tersinggung, secuil lebih tersinggung. Ya, ora kenanan, jengkelan. Ini akan diubah jadi tubuh kemuliaan. Tapi ke depan, ini namanya glorification. Jadi tahapan-tahapan ini akan kita lalui Bapak Ibu. Roma 8 ayat 30 mengatakan demikian. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Kapan? Di tahap yang ketiga itu. Ketika kita sudah melalui tahap, ini kita lagi tahap kedua ini saudaraku. Ya, kita sudah di tahap yang kedua. Nah, kata dimuliakan dipakai kata doxa somenoi. Artinya bagian dari proses yang lebih besar, yaitu suatu kepastian akan kemuliaan surgawi. Apa itu? Yaitu tubuh kemuliaan. Meskipun itu akan diperoleh di masa depan. Lanjut, ada waktu. Nah, banyak orang berpikir bahwa kasih karunia keselamatan hanya berkaitan dengan anugerah di awal tadi. Si penting percaya Yesus, titik. Enggak, saudara. Ya. Yaitu ketika seseorang percaya kepada Yesus dan dibenarkan, enggak. Harus berlanjut pada kasih karunia berikutnya. Lanjut.
Anugerah, karena anugerah juga ada dalam hidup kudus atau sanctification. Proses pengudusan yang hanya dapat kita jalani dengan pertolongan Roh Kudus. Kita nggak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Gagal dan gagal. Itulah sebabnya Roh Kudus dikaruniakan kepada setiap orang percaya untuk menjadi penolong. Saudara baru sadar sekarang, kenapa Tuhan turunkan Roh Kudus? Karena Tuhan tahu kemampuan kita nggak seberapa. Kita perlu dibantu sama kekuatan supranatural Roh Kudus. Itulah pentingnya saudaraku, gereja Pantekosta di Indonesia mengajarkan kita harus penuh dengan Roh Kudus sesuai kitab suci. Jika tidak, kita akan gagal saudaraku untuk bisa hidup dalam fase kedua. Kita lagi fase kedua ini. Terus saudara, dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya selama apa? Sampai kita masuk pada pemuliaan tadi. Berhentilah di situ Roh Kudus. Sebab kita bersama-sama sudah dalam kemuliaan. Kata selamanya, selama kita masih hidup berjuang di bumi ini. Mengerjakan keselamatan kita itu. Terus anugerah juga bekerja pada proses yang ketiga, yaitu glorification atau pemuliaan. Sampai kita menerima apa yang Tuhan janjikan sepenuhnya. Yaitu menerima tubuh kemuliaan. Menjadi sama seperti Kristus dalam kemuliaan. Ayatnya 1 Tesalonika 5:24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapi janji itu buat kita. Lanjut. Kasih karunia yang dari awal sampai akhir adalah bagian dari proses yang tidak terpisahkan dari keselamatan kita. Perhatikan Bapak Ibu. Ini tidak diajarkan saudaraku memang di semua denominasi gereja. Gak diajarkan sampai dalam begini. Pokoknya kita percaya Tuhan. Minimal aja. Wis percaya baik. Wis iman pokoknya saudaraku. Nanti kalau gak dijawab kecewa. Pendetanya goro ya kot baik. Begitu akhirnya ngomong begitu. Ini bukan soal bagaimana kita memulainya saudara. Tetapi bagaimana kita menyelesaikannya sampai tuntas. Dengan mengerjakan keselamatan yang sudah kita peroleh. Melalui salib Kristus itu. Dan ini yang sedang kita berjalan saudaraku. Perjuangkan. Kita terus berjuang. Ada nyanyian berjuang terus sampai Tuhan kembali. Itulah menjadi doaku ya kan. Menjadi sebagai hamba Kristus yang setiawan. Berjuang itu bukan konotasinya pelayanan saudaraku. Tapi berjuang untuk diri kita. Tetap menjaga status sebagai anak Tuhan sudah dibenarkan. Itu sampai kepada glorification. Kita menyentuh ke sana. Jangan khawatir Bapak Ibu, Roh Kudus akan menopang kita. Memberi kemampuan kepada kita untuk kita mampu hidup benar dalam bimbingan Roh Kudus. Untuk itu setialah beribadah. Setia baca Alkitab. Setia dengar pengajaran firman Tuhan. Supaya kita betul-betul jadi Kristen yang tenanan, bukan Kristen-Kristenan. Kristen yang mengerti alur hidup kita. Tuhan bilang kalau kamu sudah ditebus oleh dosa, sudah dipindahkan dari maut kepada kebenaran, pikirkan perkara yang di atas. Apa sih perkara yang di atas? Perkara-perkara di mana Tuhan ada. Apa di mana Tuhan ada? Karakternya Tuhan. Tuhan ingin ada pada kita. Ngikutin Tuhan. Sudah ditulis di Alkitab. Jadi mari apa yang tidak benar, kita bertobat, kita tinggalkan. Kita ngikuti yang benar. Supaya status kita tetap benar sampai pada glorification.